Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitran Ilham Musyafa dengan NIM 43040020082. Di sini saya akan mengerjakan soal tugas UAS teknik-teknik psikoterapi, dan dosen pengampu yakni Bu Wida Lestari MPSI. Di sini saya akan mengangkat masalah atau isu dari jurnal yang berjudul Asesmen Perilaku Fungsional pada Perilaku Menyakiti Diri Sendiri Anak Autis di SLB Sekolah Luar Biasa Autisme Dian Amanah Yogyakarta. Jadi penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta, tepatnya di SLB Dian Amanah tadi Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Solo, di alamat Sawah Joglo Sidoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, pada bulan Februari hingga April 2019. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratori. Nah, di sini ada 2 subjek yang menjadi penelitian pada jurnal ini. Yang 2 orang ini memiliki gangguan autisme menyakiti diri sendiri. Tetapi kedua subjek ini memiliki tingkat atau gangguan yang berbeda. Yakni yang pertama adalah sebut saja A gitu ya, yang berusia 12 tahun kelas 4. Dan yang si B itu adalah 16 tahun. Dan ini kelas 8 yang B ini. Untuk perilaku menyakiti diri sendiri untuk si A itu, yang pertama adalah memukul kepala. Jadi si A ini sering memukul kepalanya sendiri. Dan ini sering terjadi, memiliki frekuensi rata-rata 20-29 kali per jam. Wow, apakah tidak sakit kepalanya itu? Selain memukul kepala, si A ini juga sering membenturkan kepalanya ke meja atau ke tembok begitu. Ini memiliki frekuensi rata-rata 6-7 kali per jam. Dan yang terakhir, si A ini juga sering membenturkan kakinya ke tanah atau ke keramik begitu. Membentur-benturkan atau ke meja, pokoknya kakinya itu dibenturkan rata-rata 2-3 kali per jam. Dan menyayat kulit kuku di sini tuh, di jari tangannya itu sering banget kayak gini, disayat atau dikletek gitu. Dan yang kedua adalah si B. Si B ini juga sering memukul kepalanya dengan frekuensi rata-rata 4-7 kali per jam. Dan si B ini juga sering menggebrak meja saat di kelas. Itu rata-rata 1-2 kali per jam.
dan si B ini memiliki tenaga yang kuat. Jadi kalau si B ini memukul kepala atau menggebrak meja itu sangat keras begitu. Jadi rata-rata penyebab dari gangguan ini yakni kebisingan di kelas membuat mereka itu tidak fokus di kelas, dan mereka itu sangat merasa kesal begitu. Kalau mereka kesal, dia langsung memukul kepalanya, membenturkan kaki ke meja, atau membenturkan kepalanya ke dinding begitu. Untuk dampak dari perilaku menyakiti diri ini, yakni si A sama si B itu, jika kan keduanya sering memukul kepala kan. Nah, ketika dipegang kepalanya itu terasa ada benjolan karena bekas pukulan itu, dan ada luka lebam di bagian yang mereka pukul. Ada luka sayatan untuk si A itu karena sering menyayat kulit di bagian kuku begitu. Oke, yang selanjutnya yakni tugas yang kedua itu memberikan psikoedukasi terhadap isu yang saya ambil. Psikoedukasi itu sendiri merupakan metode edukatif yang bertujuan untuk memberi informasi dan pelatihan yang berguna untuk mengubah pemahaman mental atau psikis individu tersebut. Oke, jadi saya akan memberikan edukasi sedikit untuk kasus ini. Cara yang pertama untuk menangani kasus ini adalah, yang pertama adalah orang tua dari si kedua subjek ini harus memiliki ekstra lebih untuk waktu yang mereka berikan kepada anaknya. Karena apa? Karena waktu yang paling banyak yang dimiliki untuk mereka adalah dari orang tua tersebut. Karena di sekolahan ketika mereka sedang belajar, perilaku itu kambuh, maka yang memberitahu dan melerai atau membujuknya itu hanya guru. Sedangkan waktu yang paling lama itu adalah di rumah. Dan kedua orang tua ini perannya sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk kedua subjek. Yang kedua adalah memberikan pertolongan medis atau bisa disebutkan membawanya mereka ke ahli terapis, psikolog dan psikiater begitu. Karena di sana mereka akan diberikan penanganan yang lebih tepat dan cepat, sehingga self harm ini akan secara turun temurun akan segera teratasi begitu. Dan yang ketiga adalah mengajak mereka untuk mengalirkan emosi-emosi negatifnya ke dalam hal yang positif, yakni dengan cara menggambar, mengajak mereka olahraga, begitu juga kan bisa. Selain membuat mereka lebih kreatif, juga
menyisihkan emosi negatifnya menjadi ke hal yang positif. Selain orang tua yang memberikan perhatian lebih, lingkungan pun harus bisa mendukung kedua subjek untuk memberikan kehangatan, kepercayaan kepada mereka agar mereka itu tidak semakin buruk untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dan mereka itu harus tidak boleh tertekan. Biarkan mereka menangis jika mereka membutuhkannya. Misal nih, mereka itu lagi ada masalah, otomatis kan emosi itu kita biarkan dia menangis, karena dengan menangis itu membuat beban pikiran mereka itu lebih tenang. Jadi kalau lebih tenang, perilaku menyakiti dirinya juga semakin menurun. Untuk yang terakhir adalah mengalihkan hal-hal tersebut ke dalam hal positif. Selain berolahraga tadi juga bisa dibuat untuk kesenangan mereka. Misal mereka suka dengan musik. Nah, kita sebagai orang terdekatnya harus mencari tahu apa sih yang mereka suka, begitu kan. Ketika perilaku itu muncul, kita ajak, kita bujuk, yuk kita bermain gitar saja, misal begitu. Mereka kan langsungan emosinya langsungan teralihkan. Oh iya, kalau gitar itu aku suka, begitu tak. Jadi tidak jadi marah begitu. Nah, juga siapkan kotak pertolongan. P3K itu harus tetap disiapkan. Karena apa? Karena kalau tidak diobati tapi terus dilakukan, kan kadang kalau orang tua lagi di belakang atau lagi masak terus anaknya di depan kayak gitu kan nggak tahu, tiba-tiba ada luka, terus kita tidak tahu, terus tidak tahu, maka lukanya semakin besar dan kesehatannya pun menjadi terganggu. Harus sediakan kotak pertolongan itu. Mungkin edukasi dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.